Memajukan perdagangan Bali sebagai kota tujuan wisata internasional tentu harus memiliki skill yang tinggi dalam mengelola perdagangan, terutama sektor UMKM. Terkait hal itu, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengembangkan. Salah satunya dalam promosi perdagangan Bali Jagadita untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan akses pasar. Ya kan, dari produk itu kita tahu tuh, oh ini produknya. Mewujudkan hal itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali tidak pernah henti menyelenggarakan promosi perdagangan Bali, seperti yang dilakukan di Living World Mall Denpasar Rabu 12 Juni 2024. Bertajuk Bali Jagadita 5 tahun 2024, kali ini merupakan bagian dari rangkaian promosi terintegrasi perdagangan yang mendukung pariwisata, terutama sektor UMKM dengan buyer pasar oleh-oleh. Bertemunya pelaku UMKM dari berbagai kabupaten di Bali dengan buyer pasar oleh-oleh membuka peluang baru bagi pelaku UMKM yang selama ini belum terjamah pemasaran. Deputi Direktur BI Provinsi Bali, Andi Setyo Biwanto menyatakan, kegiatan ini akan difasilitasi, salah satunya dengan adanya talk show antara UMKM dan pemilik oleh-oleh, agar para UMKM bisa mengetahui standar produk yang diterima di supermarket atau pasar oleh-oleh. Jadi kami dari Bank Indonesia memfasilitasi penyelenggaraan talk show ini supaya ada komunikasi antara pemilik retail, dalam hal ini tadi adalah kita mengundang Krishna oleh-oleh dan juga Bintang Supermarket, agar mereka memberikan penjelasan kepada UMKM binaan, terutama yang makanan dan minuman F&B, bagaimana cara untuk bisa memasukkan produknya ke Krishna maupun ke Bintang. Jadi harapannya dengan adanya talk show seperti ini ada diskusi sehingga ketika si UMKM ini ingin masuk produknya ke supermarket atau ke toko, itu bisa menyiapkan diri secara lebih baik lagi. Jadi nanti mereka mempersiapkan tadi apa yang kurang, apa yang perlu, seperti tadi disampaikan, perlu inovasi, ada keunikan dari masing-masing produk, itu agar bisa dipersiapkan lebih baik oleh si UMKM. Seperti itu. Akan berproses ya Pak ya, berproses, mungkin tidak dalam waktu yang singkat, tapi yang penting bagi kami adalah UMKM ini sudah tahu gitu, sudah tahu bagaimana cara untuk masuk ke supermarket ataupun ke toko oleh-oleh gitu. Sehingga mereka sepulang dari sini akan menyiapkan diri, memperbaiki produknya, berinovasi sedemikian rupa sehingga itu bisa ketemu dengan apa yang diharapkan oleh supermarket maupun toko oleh-oleh. Hal senada disampaikan owner Bintang Supermarket yang akrab disapa Nevi. Ia menyatakan pelaku UMKM tetap komit untuk berinovasi meski banyak rintangan yang harus dihadapi dalam mencapai kesuksesan. Mesti tekun sama komitmen untuk produknya sendiri agak berkesinambungan, jadi nggak sebatas hari ini aja, jadi benar-benar komit untuk terus produknya berinovasi agar tetap develop barang-barangnya. Gitu. Pasti banyak rintangan ya Pak, karena produk pasti banyak ya, apalagi ada merek-merek nasional, jadi teman-teman UMKM jangan kalah lah sama berkecil hati dengan produk nasional. Cari keunikannya sendiri supaya bisa masuk pasar retail modern maupun oleh-oleh. Tidak saja dari supermarket Bintang. Pihak oleh-oleh Krishna, Ide Ayu Komang Firda Wirawati juga mengajak pelaku UMKM lebih tekun dalam melakukan usaha pantang menyerah dalam segala pantangan yang ditemui di lapangan. Sehingga UMKM dapat berkembang tidak hanya di pasar lokal, melainkan sampai di pasar nasional dan internasional. Pantang menyerah dalam tantangan-tantangan yang kita temuin di lapangan seperti ini. Kemudian kita juga harus pintar-pintar beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sekarang. Jadi kita harus mengikuti zaman seperti apa market, kebutuhan daripada market, kira-kira seperti berbisnis
bisnis dari nol, bekerja dari nol, apapun bentuknya ke misalnya kita membuat kerajinan atau kita menampung UMKM yang potensial untuk di market oleh-oleh atau di market retail lainnya. Kita rasa jangan gengsi, anak muda jangan gengsi untuk berusaha agar bisa masuk menjadi pengusaha dan juga bisa punya kreasi-kreasi sebagai anak muda dan juga mengikuti ekosistem dari digital yang saat ini. Dari Denpasar, Bali, Voice of Bali melaporkan.